Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'da. Wa ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah, apa kabar Anda semua? Semoga hari ini Anda dalam keadaan bahagia dan tentunya kita berharap kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah saya Aminullah dapat menyapa Anda semua dalam kajian Ruqyah Syariah pada malam hari ini yang disponsori oleh Herbal Ruqyah. Bersama narasumber kita Ustadz Hussein Mubarak LC.MA. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat juga Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tema kita pada malam hari ini apa Ustadz? Insyaallah kita melanjutkan pembahasan terkait dengan mewaspadai bahaya penyakit ain insyaallah. Mewaspadai bahaya penyakit ain. Insyaallah. Baik Ustaz. Nah, ikhwatal iman, tema kita pada malam hari ini yaitu mewaspadai bahaya penyakit ain. Dan tentunya kami harapkan Anda dapat menyimak dengan baik kajian kita pada malam hari ini yang insya Allah sampai jam 9 nanti. Dan Anda pun kami persilakan untuk berpartisipasi dalam dialog interaktif bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan tentunya acara ini disponsori oleh Herbal Ruqyah. Nah, Anda jika berminat terhadap produk-produk Herbal Ruqyah, silakan langsung saja hubungi melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik hotel iman yang muliakan Allah, kita akan sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Hussein Mubarak LC.MA terkait pada tema malam hari ini yaitu mewaspadai bahaya penyakit ain. Tapi Ustadz mungkin dapat langsung dijelaskan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah kaum muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga sampai detik ini Allah masih melindungi kita, masih memberikan kesehatan sehingga dengan sehat tersebut kita bisa memanfaatkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yaitu mewaspadai bahaya penyakit ain. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, salah satu penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang lain, bahkan penyakit ini terkadang hampir sama dengan virus-virus yang lain. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa sihir pun tidak lebih berbahaya daripada ain. Bahkan ain itu lebih membahayakan bagi umat Islam ketimbang sihir. Kenapa ain itu lebih berbahaya daripada sihir? Kalau sihir membunuh orang ada tahapannya. Namun ain bisa membunuh seketika. Bahkan virus pun terkadang tidak lebih berbahaya daripada ain. Nah, kenapa hal itu lebih membahayakan? Walaupun ada hadis yang mengatakan tentang bahwa Nabi SAW mengatakan fina'u ummati
bit'un wa ta'un. Ada dua hal yang bisa membahayakan umatku, menyebabkan mereka celaka, yaitu at-ta'un dan ta'un. Tapi kalau kita lihat merinci riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan aktsaru may yamut min ummati ba'da qada'illah wa qadrihi bil ain. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Ad-Mufrad. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Nabi SAW mengatakan aktsaru, terbanyak umatku meninggal setelah takdir Allah. Perhatikan, Nabi mengatakan aktsar, terbanyak. Kalau dikatakan terbanyak, berarti ain itu lebih berbahaya daripada virus corona, kan gitu. Karena Nabi SAW tidak mengatakan terbanyak itu adalah virus wabah, tapi justru Nabi mengatakan bahwa aktsaru mayyamut, terbanyak umatku meninggal setelah takdir Allah dan ketetapannya bil ain, yaitu ain. Ternyata ain itu lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang lain, lebih berbahaya daripada demam berdarah, lebih berbahaya daripada penyakit DBD, lebih berbahaya daripada malaria, lebih berbahaya daripada HIV, lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang lain. Maka perlu kita waspadai daripada virus yang barangkali sedang berkembang sekarang. Nah, boleh jadi bahwa tersebarnya virus juga bagian daripada, bisa juga bahwa ain itu dimanfaatkan oleh hal itu. Nah, kita lihat disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya, bukan rekayasa, bukan katanya, tetapi Nabi mengatakan al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya. Lau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathu al-ain fa idastuksiltum faksilu. Kalau sekiranya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain itulah yang mendahului takdir. Nabi SAW mengatakan bahwa andaikan ada sesuatu mendahului takdir, maka ain inilah yang mendahului takdir. Nah, kata Nabi SAW, fa'idastuksiltum, kalau anda disuruh mandi, maka faksilu, mandilah. Maksudnya, barangkali ada sebagian saudara kita yang punya mata panas, mata jahat, ain itu disebabkan kan hati yang kotor. Kemudian dibuktikan oleh pandangan mata sehingga melihat saudaranya tidak suka saudaranya berkembang, akhirnya apa? Saudara yang dipandang itu bisa jatuh sakit bahkan meninggal seketika. Andaikan ada saudara kita yang tiba-tiba jatuh sakit, penyakit yang parah, maka Nabi SAW menyuruh anda, apabila anda itu disuruh mandi, maka mandilah, sehingga bekas mandinya, bekas wudunya itu bisa dimanfaatkan untuk mengobati saudara kita yang tertimpa ain. Itu yang dimaksud dengan hadis ini, bahwa ketika anda disuruh untuk mandi, maka mandilah. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, jemaah sekalian muliakan, ternyata ada beberapa ayat yang berkaitan hal ini, disebutkan juga surat Yusuf ayat yang ke-67, bahwa Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan terkait dengan Nabi Yakub alaihissalam berwasiat dan nasihat kepada anak-anaknya agar setiap masuk pintu yang berbeda-beda, jangan masuk dari satu pintu, karena beliau takut nantinya orang-orang yang melihat mereka itu dengan mata yang takjub. Maka jangan sampai dilihat terus oleh seseorang. Agar apa? Agar dilihat oleh orang, merasa takjub, merasa kagum dengan kegantengannya, merasa kagum dengan kelebihannya. Ternyata itu sangat berpengaruh. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam melarang hal itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ain itu benar-benar ada. Sejak zaman Nabi pun itu sudah terjadi tentang ain itu.
Ya, sehingga orang-orang yang punya kelebihan ketampanan, makanya hati-hati saudara-saudara kita yang punya wajah tampan, wajah cantik, wajah yang memang enak dipandang, itu hati-hati dan waspada. Nah, ada orang yang tidak tampan tetapi dia punya kelebihan harta, bisa juga kena ain. Ada orang yang barangkali ingin bisnis, memasarkan rumahnya, terkadang rumah itu bisa kena ain. Mobil yang punya kelebihan mungkin di atas rata-rata yang lain, terkadang bisa kena ain. Nah, sehingga ain itu bukan hanya tertuju kepada seseorang, tapi bisa kepada makhluk selainnya. Maka ini yang perlu kita waspadai. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-51 sampai 52. Wa iyyakadul ladina kafaru la yuzlikunak bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaqulun innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Kita lihat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Masya Allah, Allah sebutkan hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Sesungguhnya, ya, tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sungguhnya iya Muhammad benar-benar orang yang gila, dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Nah, ikhwati fillah azanallahu iyyakum, kita lihat para ahli tafsir menyebutkan bahwa orang-orang musyrik dulu sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat benci, sangat kesel, sangat marah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir saja Rasulullah SAW terkena penyakit ain. Hampir-hampir Nabi Muhammad SAW celaka dengan kena ain dari mereka, dari pandangan kebencian yang bergejolak dari hati yang kotor tersebut. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad SAW sehingga beliau tidak jadi terkena ain. Allah lindungi beliau. Allah lindungi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 bahwa ayat ini terkait dengan bagaimana perlindungan dari ain. Makanya Allah turunkan ayat ini sejalan dengan pembentengan diri dari sihir atau mengobati sihir pun dengan ayat ini. Bahkan ayat ini menyembuhkan tentang masalah ain. Sebagaimana Allah katakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad." Perhatikan ayat ini, bahwa ayat ini memerintahkan kita agar berlindung dari orang-orang yang dengki apabila dengki. Makanya Allah katakan wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, agar apa? Agar kita kita berlindung dari kejahatan orang-orang hasad apabila mereka hasad. Nah, ketika orang itu hasad, bergejolak hatinya, ketidaksukaan terhadap kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya, maka keluarlah kehasatan itu, sehingga yang dipandang oleh orang hasad ini menyebabkan saudaranya lumpuh, menyebabkan saudaranya pingsan, menyebabkan saudaranya mati mendadak, menyebabkan saudaranya bercerai-berai rumah tangganya, menyebabkan saudaranya bangkrut dari usahanya. Inilah bahaya daripada ain tersebut. Nah, ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Nah, sehingga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ad-Mufrad yang kita sebutkan tadi, disebutkan dalam kitab Ad-Mufrad tentang bahaya ain ini. Nah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aktsaru may yamut min ummati ba'da qada illa wa qadrihi bil ain.
aktsar terbanyak, berarti di antar umat Islam yang paling banyak meninggal, mayamut meninggal dari umat Nabi Muhammad SAW itu disebabkan karena ain setelah takdir Allah dan ketetapannya. Kita lihat hadis ini, insya Allah hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Hadis ini Hasan Syalbani. Nah, maka Imam Bukhari menulis dalam kitab Adab Mufrad membawakan satu hadis ini. Nah, ikhwati fillah azanallahu iyyakum, kalau kita melirik hadis ini menunjukkan bahwa aktsaru mayyamut min ummati, terbanyak umatku. Nah, berarti bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang di Hadramaut, bukan hanya orang Mesir. Berarti umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada masih berlaku ain. Kenapa saya tegaskan dan saya garis bawahi? Kemarin saya dengar ada salah seorang ustadz menyampaikan ain itu berlaku di Hadramaut di Yaman, berlaku di Saudi Arabia. Nah, hadis ini yang membantah pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Bahwa Nabi mengatakan aktsaru mayyamit min ummati, bahwa terbanyak umatku. Apakah umat Nabi Muhammad SAW itu hanya di Mekah? Apakah umat Nabi Muhammad SAW hanya itu di Hadramaut? Tidak. Ternyata seluruh dunia, entahkah di Amerika, entahkah di Sulawesi, entahkah di Indonesia, atau di Jerman, semuanya umat Nabi Muhammad SAW berarti berlaku namanya ain. Nah, berlaku namanya ain. Nah, ikhwati fillah azanallahu iyyakum, ternyata hadis ini menunjukkan tentang ain itu lebih berbahaya. Terbanyak umat Islam yang masuk kubur itu adalah ain. Ini yang masuk kubur. Nah, yang masuk kubur aja yang terbanyak, bagaimana dengan yang masuk rumah sakit? Nah, mungkin lebih banyak lagi. Yang masuk kubur yang terbanyak adalah ain. Nah, bagaimana dengan yang masuk rumah sakit? Nah, apakah virus itu memanfaatkan ain? Bisa saja. Bisa saja bahwa virus-virus wabah juga dimanfaatkan oleh syaitan, dimanfaatkan oleh jin. Perhatikan hadis Nabi SAW. Perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga imam yang lain. Hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis, kata Imam Tirmidzi hasanun sahihun. Nah, Nabi SAW mengatakan fina'u ummati bitta'an wa ta'un. Fakila ya Rasulullah fama ta'un. Fakila ya Rasulullah laqad arafna hadat ta'un. Fakila fama ta'un ya Rasulullah. Nah, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan fina'u ummati, kehancuran umatku karena dua hal. Perhatikan hadisnya. Yang pertama kan at-ta'un yaitu fitnah. Yang kedua at-ta'un, waktu wabah. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu, laqad arafna hadat ta'un. Kami sudah paham tentang ta'un ya Rasulullah. Yang kami ingin tanyakan, kami penasaran, sebenarnya fama ta'un, apa yang dimaksud dengan ta'un? Yang dimaksud dengan wabah itu kok bisa mencelakai seseorang, bisa menghancurkan seseorang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, at-ta'un, ta'un itu adalah yaitu wahzu a'daikum minal jin. Bahwa ta'un itu tikaman dari musuh-musuh kalian di kalangan jin. Yang menyebarkan virus, itu kata Nabi Muhammad SAW, menyebarkan ta'un itu, yaitu diantaranya juga dibantu tikaman setan dari musuh kalian di kalangan jin. Berarti ada salah satu musuh di antara dari kita, maksudnya musuh kita itu yaitu di kalangan jin. Ternyata bisa juga virus-virus itu sebagiannya terkadang didorong oleh setan di kalangan jin. Nah, makanya cepat berkembangnya.
cepat menyebarnya tadi. Nah, itu yang perlu diwaspadai, bahwa perlu kita membentengi diri dari hal itu. Nah, itu diantaranya. Boleh jadi juga ain-ain itu bisa dimanfaatkan oleh syaitan-syaitan di sekitarnya. Nah, ikhwati fillah, a'azzallahu iyyakum. Barangkali itu yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali hal ini nanti insyaallah kita lanjutkan beberapa dalil-dalilnya setelah yang berikut ini. Ya, baik Ustaz. Baik Ustaz Iman, kita akan lanjutkan pembahasan kajian Ruqyah Syarif pada malam hari ini setelah yang satu ini.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawa'al ba'd. Ikhwatul iman, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Ruqyah Syar'iyyah pada malam hari ini yang disponsori oleh Herbal Ruqyah. Nah, di sesi ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tadi mengenai tentang kewaspadaan terhadap bahaya ain. Insya Allah Ustaz Husain Mubarak LCMA akan kembali menjelaskan kepada kita semua terkait pembahasan ini. Dan kami juga nantikan pertanyaan dari Anda semua melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan nanti di sesi berikutnya kami pun akan mengajak Anda untuk dialog interaktif, bisa melalui pesawat telepon. Dan tentunya sebelum Anda melakukan telepon kepada kami, ada baiknya Anda mengecilkan volume televisi Anda terlebih dahulu. Tapi Ustaz, kita lanjutkan kembali pembahasannya Ustaz. Fadhol. Baik. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ain itu sangat berbahaya. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani. Hadis ini dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Alama yaqtulu ahdukum akhahu idza ra'a ahdukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Sebenarnya ini potongan, tetapi hadisnya panjang. Ada salah seorang sahabat yang bernama Amir radhiyallahu an. Beliau ini melihat salah seorang sahabat yang punya kelebihan dan sangat berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Di antara kelebihan beliau adalah wajahnya ganteng, kulitnya putih, bening, yang barangkali jangankan cowok, cewek saja merasa kagum dengan kegantengan beliau. Sehingga beliau mengatakan, baru kali ini saya melihat orang yang sangat ganteng, kulitnya putih, bening. Nah, tiba-tiba sahabat ini jatuh pingsan setelah dipuji oleh sahabat yang mulia ini. Amir radhiyallahu an dipuji oleh beliau, akhirnya sahabat ini jatuh pingsan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa sahabat, "Ya Rasulullah, si fulan ini jatuh pingsan." Ya, si fulan ini jatuh pingsan. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Adakah orang yang kalian curigai?" "Ada ya Rasulullah." "Siapa orangnya?" "Tuh, si Amir." Kemudian Nabi SAW memanggil Amir. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, disebutkan hadis ini, "Alama yaqtulu ahdukum akhuh." Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Kalau bahasa kita dalam kata lain bahwa teganya kamu membunuh saudaramu. Bayangkan bahwa Nabi SAW mengatakan teganya kamu membunuh saudaramu. Padahal tadi beliau tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh. Hanya saja dia memujinya karena melihat kegantengannya, kelebihan-kelebihan dimiliki oleh beliau. Nah, akhirnya Nabi SAW mengatakan ada solusi. Nah, di samping Nabi SAW menegur, sekaligus Nabi SAW memberikan solusi. Rasulullah katakan, "Idza ra'a ahdukum min akhihi ma yu'jibuk." Apabila salah seorang di antara kalian melihat kegantengannya, kalian kagum dengan saudaramu, ada mungkin istri kita cantik, kagum melihatnya, atau saudara kita melihatnya, kegantengannya. Barangkali ibu ummahat melihat para umat yang lain kok begitu cantik, atau melihat anak kita, cucu kita, terkadang baru lahir melihat begitu senang kita melihatnya. Ada lagi yang mungkin baru seminggu melihat bayi ini begitu
mempesona, mulus ini dan itu. Nah, pada saat kekaguman itu kata Nabi SAW, ma yu'jibuk, sesuatu yang merasa takjub dari apa yang kita lihat. Nah, solusinya apa kata Nabi SAW? Falyad'u lahu bil barakah. Maka doakan keberkahan atasnya. Nah, ucapkan apa? Masya Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala dalam kitab beberapa kitab beliau, dan juga Imam Nawawi membawakan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Adhkarun Nawawi, yaitu ucapkan apa? Masya Allah. Nah, kalau hadis ini apa? Falyad'u lahu bil barakah. Doakan kepadanya agar diberi keberkahan dengan adanya kegantengan, hartanya yang berlimpah, kelebihan cantiknya, anak kita lucu, anak kita punya kelebihan, atau terkadang putri-putri kadang tampil, mungkin Hafiz cilik tampil, itu sangat mudah kena ain. Nah, ada salah seorang jamaah kita tidak jauh tinggal dari studio Wesal ini, ada salah jamaah yang memang tampilan ke TV, tampilan kemana-mana, begitu mempesona, ceramahnya Masya Allah oke, dikagumi oleh beberapa orang. Nah, qadarullah beliau kena ain. Saya lihat wajahnya itu tadinya mulus, putih, cantik, ternyata wajahnya burik, wajahnya itu keluar bintik-bintik, tiba-tiba berubah wajahnya. Dan kelakuannya berubah. Bahkan beliau ini tidak sekolah pun sampai nggak bisa selesai. Itu imbas daripada ain tadi. Tadinya beliau yang cerdas, ceramah selalu juara 1, di sekolahnya begitu luar biasa. Tinggalnya nggak jauh dari sini. Masya Allah. Nah, ternyata imbas daripada kekaguman seseorang, akhirnya berubah menjadi akhlaknya jadi nggak baik. Dan bahkan kesehatannya sangat memperhatikan. Masya Allah. Itu imbas daripada ain. Maka ucapkanlah apa? Kata Nabi SAW, ucapkanlah tabarakallah, barakallahu fiqh, Allahumma barik alaih. Ya, semoga Allah memberkahi Anda, semoga Allah memberkahi hartanya, semoga Allah memberkahi ini dan itu. Nah, ternyata cara Nabi SAW memberikan solusi kalau ada masalah ini, maka Nabi mengajarkan agar kita doakan saudara kita agar diberikan keberkahan. Barakallahu fiqh, atau Masya Allah la quwata illa billah. Sekalipun ada beberapa riwayat ditandai oleh para ulama hadits, ini ada cacatnya, tapi ucapan-ucapan ini masyhur di kalangan para ulama dan boleh kita ucapkan selama hal ini tidak melanggar syariat. Nah, ikhwati fillah, a'azzallahu yakum, hadis ini dikeluarkan Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, juga Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Mishkat. Nah, ikhwati fillah, a'azzallahu yakum, pertanyaannya, kok begitu dahsyatnya ain tadi? Apa sih ain? Nah, ain itu dalam bahasa Arab itu pandangan mata. Ain itu adalah pandangan mata panas. Berbeda dengan sihir. Perlu diingat, sihir tidak sama dengan ain. Ain tidak sama dengan sihir. Kalau sihir ada rencana untuk menghancurkan orang. Tapi kalau ain tanpa ada rencana, tanpa ada rekayasa, tanpa ada skenario, tiba-tiba terjadi. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Mungkinkah saya keluar rumah bisa kena ain? Sangat mungkin. Nah, ikhwati fillah azza yakum. Nah, ain itu sekali lagi adalah pandangan mata panas. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, ain itu adalah panah penyakit yang keluar dari jiwa-jiwa yang kotor, dari jiwa yang dengki dari seseorang, sehingga dia memandang seseorang yang diiriin. Nah, kata Ibnu Qayyim ada dua hal. Ketika seseorang memandang kepada seseorang, baik orangnya maupun bendanya, ada dua hal. Bisa kena sasaran dan bisa meleset. Tidak semua orang yang memandang dan pujian-pujian yang gak benar tadi atau hasad itu dia langsung bisa meleset, masih tergantung dari orang ini. Kekuatan imannya, kekuatan ibadahnya, kekuatan kesolehannya bisa pengaruh. Nah, ikhwati fillah azza wa jalla, bahkan
Ain itu juga bukan hanya orang, bahkan video pun, foto pun bisa pengaruh. Makanya hati-hati jamaah kaum muslimin yang menyebarkan upload fotonya, itu bisa pengaruh ke ain. Nah itu hati-hati dan waspada, terutama yang perempuan. Kalau yang laki-laki sih tidak terlalu, atau walaupun tetap ada juga yang pengaruh, tapi yang jadi pengaruh besar itu adalah perempuan. Kecantikannya terkadang dipuji orang dan itu bisa menyebabkan ain, kata Syekh bin Baz rahimallahu taala. Nah, jemaah sekalian muliakan, itu terkait dengan masalah ain, dan dikatakan oleh Imam Syekh Abul Ula Al-Mubarakfuri, Syekh Mubarakfuri mengatakan ain adalah barang siapa yang terkena penyakit ain, baik dari jin maupun ain dari manusia. Ada dua sumber ain itu, dari jin dan sumbernya dari manusia. Makanya ada perempuan yang terkadang kurang merawat diri, menjaga diri, mungkin buka baju nggak baca bismillah. Terkadang jin di sekitarnya nggak ada orang, tapi buka baju nggak baca bismillah. Nah ada jin-jin ganteng melihat akhwat, melihat ummahat yang buka baju, nah jin pun tertarik, nah bisa nemplok di situ. Nah itu hati-hati. Nah maka jemaah sekalian muliakan, dimanapun kita berada selalu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang mengantarkan ain itu adalah maksiat. Yang mengantarkan ain ke orang itu bisa juga pengaruh dari maksiat itu cepat sekali diserang oleh ain. Ya, kemudian sebelum kita akhiri, kita ungkapkan dulu berapa dalil-dalilnya sebelum nanti kita lanjutkan tentang seperti apa ain itu. Nanti kita jarang lebih panjang insyaallah. Nah, di antaranya hadis lain dalam riwayat Imam Abu Nuaim, al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya. Tudkhilul jamal al-qidir war-rajula al-qubur. Dan penyakit ain itu bisa memasukkan seseorang, penyakit ain benar adanya, tudkhilul jamal al-qidir, dan bisa memasukkan onta ke dalam panci. Pemirsa WSA TV yang Allah muliakan, logikanya, mungkinkah gajah yang besar, mungkinkah onta yang besar masuk panci? Enggak mungkin. Artinya sesuatu yang mustahil bisa terjadi dengan asbab ain. Warrajul kubur, dan banyak orang yang masuk kubur ternyata karena ain. Hadis ini keluar Ibnu Nuaim dalam kitab Al-Hilyatu, dan hadis ini dikatakan hasan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Berarti hadis ini bisa dijadikan referensi. Dan di antara juga terakhir, walaupun ada beberapa riwayat yang kita sebutkan tadi, bahwa riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Kabir, riwayat Al-Hakim, sanad hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Rasulullah katakan, al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya. Tastanzilul halik, dan penyakit ain itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, ikhwati fillah a'azzallahu iyyakum, ternyata ain saya simpulkan berbahaya. Lebih berbahaya daripada sihir, lebih berbahaya daripada virus corona, lebih berbahaya daripada wabah DBD, demam berdarah, lebih berbahaya daripada penyakit malaria, lebih berbahaya juga daripada HIV dan penyakit-penyakit yang lain. Kalau dilihat dari riwayatnya, karena kita umat Islam lebih percaya kepada Quran dan Sunnah yang sahih, maka waspadalah penyakit ain ini. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan. Kalau sekiranya ada yang perlu disampaikan, nanti bisa dikembangkan lewat tanya jawab. Wallahu taala alam. Ya baik Ustaz. Baik kawan teman pemirsa WSL TV yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi dengan sesi tanya jawab setelah yang satu ini.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatul iman, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Ruqyah Syariah Wesal TV yang disponsori oleh Herbal Ruqyah. Nah, di sesi ini saatnya kita berdialog interaktif. Mungkin Anda ingin bertanya kepada kami, silakan layangkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda, atau juga bisa langsung telepon interaktif bersama kami. Dan sebelumnya, agar mengecilkan volume televisi Anda atau menjauh dari televisi Anda terlebih dahulu sebelum melakukan interaktif melalui pesawat telepon. Baik, Ustadz, kita saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk, Ustadz. Ya, pertanyaan pertama ini dari Pontianak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita membentang rumah dari gangguan jin? Membentengi maksudnya mungkin. Membentengi rumah dari gangguan jin, sihir maupun atas perbuatan manusia yang iri dan dengki, tapi sesuai dengan perlindungan Allah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah melindungi keluarga maupun pribadi yang bertanya tadi dan juga kaum muslim yang lain. Tentunya penjagaan ini harus kita kembali kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Karena ada sebagian kelompok kaum muslimin, ada kelompok yang pertama membentengi dengan pasang jimat di atas gentengnya, ada yang taruh di atas pintu, ada yang naruh di depan pagar. Hal ini sebaiknya kita hindari, dikhawatirkan nanti jatuh kepada kesyirikan. Yang kedua, yang syar'i adalah bagaimana caranya. Tentu kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Rumah adalah tempat persinggahan keluarga kecil kita. Tentu berharap rumah itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Karena kalau ada gangguan tentu tidak tenang hidup kita. Maka langkah yang harus kita lakukan pertama, bebaskan rumah itu dari segala gangguan. Maksud saya segala hal-hal yang melanggar syariat, di antaranya rokok. Yang kedua, pajangan-pajangan yang tidak, maksudnya pajangan yang bernyawa, entahkah foto keluarga, foto kuda, semut, ya genderuwo dan sejenisnya. Nah, hindari pajangan itu. Nah, yang selanjutnya, setiap menutup pintu rumah, mau maghrib, tutup pintu dengan baca bismillah. Ketika kita menutup bismillah, ternyata seolah-olah ada bentang yang kokoh. Maka sihir santet itu tidak mampu masuk ke rumah ketika ditutup dengan zikrullah, bismillah. Kemudian yang selanjutnya, setiap masuk rumah baca Assalamualaikum warahmatullahi, atau baca bismillah. Tutup pintu bismillah, jendela bismillah. Yang selanjutnya, setiap masuk rumah baru usahakan baca surat Al-Baqarah agar syaitan di dalamnya keluar. Yang selanjutnya, rumahnya selalu baca Quran, diadakan salat-salat sunnah, bagi ibu salat wajib di rumah. Kemudian itu diantaranya hal-hal yang membentengi diri dari ini. Kemudian setiap habis maghrib baca dua ayat terakhir Al-Baqarah, Amanar Rasul. InsyaAllah Allah melindungi rumah tersebut. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Baik, wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustadz. Kembali pertanyaan dari WhatsApp, Ustadz. Ustadz Afwan, Anda mau tanya bagaimana cara mengobati diri sendiri yang terkena ain, dan doa apa untuk perlindungan diri dari ain. Dan juga kita angkat telepon yang sudah masuk, ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, terputus sepertinya. Ya Ustadz, ini yang pertanyaan tadi WhatsApp tadi, Ustadz, mengenai ain tadi. Bagaimana kiat-kiat kita atau doa yang bisa kita lakukan, yang kita amalkan agar melindungi diri dan keluarga. Tentu hal ini yang terbesar dari sekian amalan yang dikatakan oleh para ulama agar kita terbenteng ini ain, yaitu membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu zikir yang paling agung dari sekian zikir untuk membentengi dari mata jahat, dari mata jahat manusia dan mata jahat dari kalangan jin. Yang selanjutnya,
bacaan doa yang efektif, yaitu ketika ada orang yang memuji kita tanpa sepengetahuan kita. Terkadang maksud saya ada sebagian orang yang memuji itu langsung tanpa memuji Allah dulu. Kan tidak semua orang paham. Ih, cantiknya, gantengnya. Nah, terkadang langsung ucapan seperti itu. Maka kalau sekiranya mereka itu lupa, yang terbaik adalah membaca a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq, atau a'udzu bikalimatillahi tamma wa min kulli syaitan wahama wa min kulli ainin lamah. Itu bacaan yang standar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Serang yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang yang sakit pinggang apakah bisa diobati dengan ruqyah? Terima kasih atas pertanyaannya. Bisakah sembuh dengan ruqyah atas izin Allah karena sakit pinggang? Jawabannya akan saya jelaskan setelah saya beberkan dulu. Sebabnya apa? Kalau sakit pinggang itu memang ada beberapa faktor. Pertama, bisa karena kurang minum sakit pinggang. Yang kedua, bisa karena jatuh sakit pinggang, ketarik sarafnya. Ketiga, bisa juga sakit pinggang karena ain dan sihir. Nah, kalau karena jatuh, ketarik sarafnya, maka perlu ditotok punggung, ditotok saraf, atau dengan metode-metode yang barangkali bahasa alternatif, boleh atau bahasa alternatif. Nah, atau di sejenisnya bisa. Nah, tapi kalau sakit pinggang karena gangguan jin, nah itu yang perlu diwaspadai. Ketika jin itu tinggal di pinggang sini, itu nanti berefek ke ginjal. Nah, itu perlu diwaspadai. Sebelum kena ke situ, maka sering ruqyah. Nah, beberapa kasus kemarin ada ibu-ibu yang ketarik sarafnya, mau dioperasi qadarullah nggak jadi. Nah, tinggalnya nggak jauh dari sini. Sampai baru 5 menit berdiri gemetaran kakinya. Karena saraf kejepit di sini, terasanya kata dokter. Tapi setelah diruqyah 2 kali, subhanallah, alhamdulillah, seketika sembuh tuntas. Masya Allah, Allah berikan kesembuhan dengan ruqyah tadi di pinggang. Karena ini memang pengaruh gangguan jin pinggang. Maka jin itu menarik saraf-saraf sehingga sakit pinggang. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz. Ya, kita angkat telepon yang telah masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana Ibu? Dari hamba Allah di Lampung. Ya, hamba Allah di Lampung. Silakan, ada yang ingin tanyakan Ibu? Iya, saya mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Gini Ustaz, saya ini sering dengar suara burung ya. Jadi kalau ada burung itu bunyi, itu nggak lama, beberapa hari itu pasti ada orang meninggal gitu. Jadi saya tuh takut gitu loh, Tat. Kalau itu istilahnya, saya jadi kayak percaya dengan suara burung. Padahal saya tuh udah berusaha, saya nggak pengen denger gitu. Jadi gimana caranya supaya saya tuh nggak denger burung itu gitu, Tat. Mohon penjelasannya. Ya, itu saja Ibu. Gitu aja Ustaz, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dengar suara burung Ustaz. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu yang dari Lampung. Ini salah satu pembahasan para ulama dalam kitab Kitabut Tauhid. Nah, salah satu yang merusak akidah kita, yang merusak kemurnian tauhid kita itu yaitu percaya ke hal-hal yang demikian, yaitu percaya ke burung-burung. Kalau batang burung ini nanti akan terjadi ini. Kalau datang tamu, terkadang tanda-tandanya ada kupu-kupu yang terbang pagi-pagi, ini berarti ada tamu yang datang. Terus kalau naik lift itu biasa kita lihat itu ada beberapa nomor sial, terkadang nggak kepake. Atau rumah tusuk sate
biasanya rezekinya selalu boros. Nah, keyakinan-keyakinan ini merusak tauhid kita, merusak akidah kita. Nah, kok pas banget Pak Ustadz, ketika ada burung, bunyi burung, terdengar ada beberapa orang yang meninggal. Nah, sebenarnya ini tidak ada kaitan dengan orang yang meninggal dengan burung tersebut. Nah, karena keyakinan ini berkembang, maka dimanfaatkan oleh syaitan. Dimanfaatkan oleh syaitan, ketika ada bunyi burung, mungkin nanti ada meninggal. Nah, sebenarnya itu enggak seperti itu. Karena mindsetnya, pikirannya seseorang itu dimanfaatkan oleh syaitan. Maka Allah katakan, ana inda dhoni abdi, aku tergantung prasangka pikiran hambaku. Bahkan sakit kita pun terkadang enggak sakit, tapi hanya sedikit saya terlalu dramatis, jadi bawaan jadi sakit beneran. Tadinya nggak lemas, kan hati kita lemas, jadi lemas beneran. Sehingga Allah ngasih. Nah, bahkan bahwa hal tadi pun, bahwa percaya burung-burung itu sebenarnya tidak ada dalam syariat seperti itu, bahwa kan itu bisa merusak akidah kita. Hindari keyakinan seperti itu. Kalau ada burung, oh ya burung saja. Nah, adapun kalaupun terjadi ada yang meninggal, itu tidak ada kaitan sama sekali. Itu pun qadarullah saja. Dan buktinya seringkali setiap hari saya lihat burung bunyi. Setelah itu nggak ada tetangga saya yang meninggal, beridu seberapa nggak ada itu. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada kaitan dengan bunyi burung dengan kematian. Tidak ada tanda-tanda seperti itu. Makanya jangan ada lagi keyakinan seperti itu. Usahakan kaum muslimin andaikan terjadi, bahwa jangan dikaitkan kalau nggak ada dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz. Kita angkat telepon yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Iya, saya dari Lampung juga, tapi Lampung Selatan. Lampung Selatan, ya, Masya Allah. Iya, ini saya mau nanya. Kita itu dulu itu riwayatnya gini, ada orang yang nggak suka pada saya. Ya. Terus saya ini dikirim Sihir. tapi itu jin ya apa gitu ya, kurang tahu juga. Terus saya itu berobatnya itu tidak salah, ke tempat orang-orang pintar gitu loh. Jadi kita itu udah di ini orang, tapi kita berobatnya ke tempat orang yang dukun lah istilahnya. Terus dampaknya sampai sekarang. Dampaknya. Padahal itu udah hampir 20 tahunan lebih. Jadi ada. Terus kalau di ruqyah mandiri itu bisa nggak itu misalnya? Caranya gimana juga, Ustaz? Ya. Jadi diawali ada orang yang nggak suka sama Bapak gitu ya? Iya, gitu dulu istilahnya kan. Tapi kita nggak nyangka juga kan itu namanya kan barang goib. Terus saya itu juga salah berobatnya, istilahnya ke tempat orang-orang pintar gitu. Iya, berobatnya malah ke dukun ya gitu. Baik. Iya, maksudnya dikasih jampi-jampi, kasih ini, kasih itu yang nggak cari. Dan efeknya sampai sekarang Pak ya? Iya, efeknya itu sampai saya itu kena psikis kejiwaan gitu loh. Baik Bapak, sudah kami terima pertanyaannya. Iya, maksudnya bagaimana cara pengobatannya? Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah menyembuhkan penyakit Bapak yang dari Lampung yang bertanya tadi, dan juga jamaah kaum muslim yang lain yang barangkali penyakit yang sama yang dirasakannya. Ini pembahasan berkaitan dengan sihir, kiriman. Walaupun 20 tahun yang lalu, bahkan 100 tahun yang lalu, andaikan masih hidup, terkadang berdampak. Walaupun memang sihir ini ada yang pakai durasi waktu, ada yang terkadang nggak terhingga. Nah, ada yang masa expire-nya 5-6 bulan, dan 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang seumur hidup. Nah, walaupun ada yang masa expire-nya bahwa sihir itu setahun, terkadang karena jin sudah nyaman di badan, terkadang diperpanjang oleh jin itu sendiri sebenarnya. Nah, apakah sihir sampai 20 tahun itu bisa berfungsi? Tetap berfungsi. Nah,
Walaupun memang Bapak ini sudah berusaha berobat ke sana kemari, qadarullah belum sembuh. Nah, pertanyaan tadi, bisakah dengan ruqyah mandiri bisa sembuh? Sangat-sangat bisa. Seringkali kita ajarkan di Wesal ini bagaimana kaum muslimin itu bisa mengeluarkan sendiri jin, sihir, santet, dan ain. Nah, baik satu dengan cara ruqyah mandiri yang kita ajarkan kemarin. Pertama, Bapak yang terpenting adalah taubat nasuha. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pertanyaan, kenapa kok saya nggak sembuh sudah 20 tahun? Nah, ada pertanyaan, boleh jadi mungkin masih ada kesal, marah sama orang, terkadang terhalang kesembuhan. Maka taubat nasuha, kemudian maafkan kesalahan orang lain, kemudian Bapak lakukan ruqyah mandiri, baik dengan cara langsung air putih, air zam-zam, atau teh bidara, atau herbal-herbal yang lain, sangat membantu sekali. Atau herbal-herbal yang bisa untuk ruqyah, madukah, habatus saudakah, atau mungkin madu dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan dibacaan di air Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falanas, dihembuskan ke herbal atau air putih tersebut, kemudian minum, baca bismillah, dan setelah itu baru diusap di perutnya, kemudian dikeluarkan oleh sendawa atau muntah, bisa lewat pipis, bisa lewat keringat, bisa lewat pori-pori tangan dan kaki. Semua itu dimanfaatkan oleh jin keluar jalur-jalur tersebut. Nah, ada kalanya langsung sembuh, ada kalanya bisa bertahap. Nah, terus bersabar, jangan sampai ada bahasa kok nggak sembuh-sembuh. Nah, dimanfaatkan oleh setan nggak sembuh-sembuh nanti. Nah, tapi semangat untuk sembuh itu jauh. 75% sugesti itu bisa sembuh dengan sugesti. Insya Allah penyakit saya sembuh, insya Allah sembuh. Terus disugestikan dan sambil doa kepada Allah, kemudian sedekah, lakukan, insya Allah mudah-mudahan dengan amal terus bisa sembuh. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz. Mungkin dari pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Ustaz. Yang bertanya, apa yang maksud penyakit ain? Apakah bisa menyakiti orang lain dan bagaimana cara menghindarnya? Dan bagaimana cara meruqyah diri sendiri, Ustaz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara meruqyah diri sendiri tadi hampir sama. Bisa dengan cara herbal, bisa dengan langsung to the point dengan air putih, atau bisa dibantu dengan ruqyah yang sederhana diajarkan oleh Nabi SAW. Sederhana tetapi manfaatnya besar. Nah, terkait dengan masalah apa tadi Pak? Ain yang gimana tadi? Yang bisa meruqyah sendiri. Ya, penyakit ain apakah bisa menyakiti orang lain dan bagaimana cara menghindarinya? Baik, apakah penyakit ain itu sangat menyakiti orang lain? Ya sangat. Ketika kata Ibnu Qayyim kena sasaran kepada yang dituju, maka sangat menyakitkan. Bukan hanya sakit di fisik, bisa lari ke kejiwaan. Bahkan sebagaimana ditanyakan oleh Bapak tadi, karena saking lamanya sihir itu bisa lari ke kejiwaan. Makanya setiap penyakit-penyakit yang saya hadapi setiap hari, jamaah yang kita bantu proses ruqyah, saya nggak langsung ruqyah. Yang pertama kali yang saya lakukan adalah bagaimana mindsetnya dirubah, pola pikirnya dirubah, pola hidupnya dirubah dulu. Karena kesembuhan itu sangat terbesar itu dari mindsetnya. Mindsetnya dirubah, pola hidupnya dirubah. Nah, ruqyah itu adalah nomor 2 bagi saya. Itu mudah sekali ruqyah itu, sangat mudah, tidak sulit. Dengan modal Al-Fatihah saja bisa sembuh. Bagaimana the power of Al-Fatihah bisa menyembuhkan berbagai penyakit sihir. Biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dengan cara ruqyah mandiri ketika kena ain. Maka Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah mengungkapkan bahwa dengan ruqyah-ruqyah herbal begini sangat pengaruh ke penyakit ain. Maksud saya bisa sembuh dengan herbal-herbal juga, dengan ngoles minyak zaitun, mengkonsumsi minyak zaitun untuk pengaruh. Wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz, mungkin satu lagi Ustaz. Bagaimana hukum orang yang mengantarkan penyakit ain tersebut? Apakah ia berdosa walaupun dia tidak tahu karena perbuatan dia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
apakah berdosa orang yang punya penyakit ain? Kalau yang dinamakan dosa seperti apa? Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang dosa. Kan dosa itu ketika ada perilaku kita yang dilarang. Setiap dilarang oleh agama, baik Quran dan Sunnah, ketika kita melanggarnya itu dinamakan dosa. Atau meninggalkan kewajiban juga dosa. Pertanyaannya bahwa orang yang mengantarkan anak ini berdosakah? Kalau kita lihat riwayat-riwayatnya, menurut saya mengamati daripada dalil-dalilnya, bahwa ain ini hanya saja akibat daripada hasad, iri dan dengki. Nah, dia berdosa karena iri, dia berdosa karena hasad, dia berdosa karena hati yang kotor tadi. Nah, adapun orang yang menimbulkan ain, berdosakah dia? Nah, wallahu ta'ala alam, saya nggak bisa jawab. Hanya saja kalau saya tegaskan tadi, sumber ain itu kata Ibnu Qayyim adalah dari hati yang dengki, hati yang kotor. Nah, berdosakah orang yang dengki? Ya dosa. Karena Nabi SAW melarang untuk dengki dan iri itu. Nah, otomatis dia mendapatkan dosa karena itu. Nah, adapun orang itu menjadi penyakit, ya wallahu ta'ala, walaupun oleh hadis Nabi SAW tadi, bahwa Nabi mengatakan bahwa disebutkan oleh hadis yang sahih tadi, Nabi mengatakan ketika ada seorang sahabat tadi memujinya ya, kepada Sahal dari Amir radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alama ayaktulu ahadukum akhahu. Nabi SAW mengatakan, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Ini kan pertanyaan yang barangkali perbuatan yang memang hal itu tidak baik. Makanya saya jawab bahwa usahakan kita ikuti sunnah, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, la quwata illa billah. Mudah-mudahan saudara kita itu tidak terkena ain. Barangkali yang saya jawab bahwa yang jelas yang bersangkutan itu insya Allah berdosa ketika dia hasad, ketika dia iri dan dengki. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, baik Ustaz, seperti pertanyaan terakhir kita Ustaz. Mungkin ada kalimat ikhtitam yang ingin disampaikan Ustaz. Baik, pemirsa Wasa TV yang Allah muliakan, penyakit ain itu adalah penyakit yang sederhana tetapi bisa mematikan, melebihi daripada virus, melebihi daripada DBD, melebihi daripada corona, melebihi daripada penyakit-penyakit yang lain. Maka waspadalah, waspadalah. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari ain? Tentunya selalu berdoa kepada Allah, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Semoga hari-hari demi hari kita selalu bahagia, di dunia ini selalu bahagia, di akhirat insyaallah mudah-mudahan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita, seluruh kaum muslimin terlindungi dari ain, dan juga kondisi sekarang yang barangkali sedang wabah mengenai bangsa kita. Berdoa mudah-mudahan penyakit atau wabah yang berkembang di negeri yang kita cintai ini segera diangkat Allah SWT. Semoga saudara kita yang meninggal diwafatkan dalam kondisi syahid, dan saudara kita yang ada di rumah mudah-mudahan berpahala syahid, dan mudah-mudahan kedua kita juga mudah-mudahan tidak terkena penyakit wabah yang berkembang ini. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz. Baik teman-teman pemirsa Wesal TV yang berbahagia, demikianlah kajian Ruqyah Syariah pada malam hari ini yang disponsori oleh Herbal Ruqyah. Kami ucapkan terima kasih pada Anda semua yang turut berpartisipasi dalam kajian pada malam hari ini, dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya pada para pemirsa yang telah bertanya namun belum sempat terjawab. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang akan datang. Saya Minullah dan narasumber kita Ustaz Husain Mubarak LCMA mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.